Hari ini kita mau bahas tentang turunan hidrokarbon. Ada 6 ya, ada 6 yang fokus dibahas ya, yaitu satu alkohol, simbolnya ini ya, tandanya ada gugus OH-nya, ini alkohol, aldehid atau aldehida itu secara struktural itu COH-nya seperti ini. Kalau ditulis gugusnya CHO gitu aja. Terus, oh ya, ini aja ding, sorry, tak pasangin dulu ya. Alkohol itu pasangannya sama eter. Nah, kok tak bilang pasangan kenapa? Karena alkohol dan eter itu punya rumus umum yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Itu mereka itu rumusnya sama, sehingga alkohol dan eter itu disebut isomer fungsional. Kedua, nah, eter tuh gini ya, fungsinya ya, O-nya di tengah-tengah gini ya. Terus aldehid atau aldehida, ya secara struktur tadi sudah, ini secara penulisan gugusnya. Terus keton, penulisan gugusnya CO, tapi kalau kita gambarkan strukturnya, nah, ada O yang dihubungkan dengan ikatan tangkap seperti ini ya. Itu dengan rumus umum CnH2NO. Ya, jadi CnH2NO ini adalah rumus umum untuk dua turunan ini, yaitu aldehid dan keton. Terus terakhir yang karboksil dan ester. Karboksil atau sering disebut sebagai asam alkanoat punya gugus COOH. Kalau digambar strukturnya seperti ini ya, CO rangkap, terus yang satunya OH. Terus ester. Ester itu ditulis rumus COO, tapi kalau digambarkan di strukturnya ya seperti ini, COO seperti ini. Nah, rumusnya asam alkanoat adalah CnH2NO2 dan alkil alkanoat atau ester. Nah, di sini ada homolog turunan hidrokarbon, maksudnya homolog ya deret apa aja ya. Itu kalau alkohol, tadi Tiffany nyebutnya kan alkohol. Dia punya nama lain alkanol. Ether itu punya nama lain alkoksi alkana. Yang mana warna hijau-hijau ini, yang nama penamaan ini itu secara internasional. Tapi kalau yang alkohol, ether ini adalah penamaan secara trivial atau nama dagang. Kalau alkanol, alkoksi alkana itu penamaan secara IUPAC namanya ya, internasional IUPAC. Terus alkanal itu adalah nama lain dari aldehid, alkanon itu nama lain dari keton, asam alkanoat ini nama lainnya asam ya, asam alkanoat itu asam apa? Ya ini aja lah ya, ini nama umumnya, atau asam karboksilat kalau nama dagangnya. Saya enggak tak kasih ya. Asam karboksilat. Ini nama dagangnya. Tapi yang lebih terkenal adalah nama IUPAC-nya kalau asam alkanoat. Terus alkil alkanoat. Nah, itu nama trivialnya adalah ester. Ya, ini mereka saling berisomer fungsi. Nah, untuk tata namanya di sini dibedakan alkohol. Itu secara internasional itu adalah alka diakhiri ol. Secara trivialnya adalah alkil alkohol. Ether secara IUPAC alkoksi alkana, tapi trivialnya alkil alkil ether. Gimana nggak bacain sampai selesai? Nanti kita coba seisomer gini ya, dua-dua dulu ya. Nah, ini tata nama untuk trivial, khusus trivial ya, atau nama dagang. Nah, itu, oke sebentar, ini itu di alkohol. Kita langsung coba aja lah ya, nanti kita langsung coba aja. Nah, ini Tiffany cuma mau ngasih nama untuk, ngajari untuk nama cabang. Ini ya, kalau di sini, gugus fungsi, misalnya alkohol nih. Alkohol langsung terikat pada C yang paling pinggir. Nah, ini namanya adalah posisi primer. Sekunder itu jika alkohol terikat dari C yang punya dua tangan.
Nah, ya, jadi misalnya ini ada CC, ini ada OH, ini posisinya juga sekunder ya. Tersier itu kalau gugus terikat pada, ini gugusnya yang dimaksud tidak cuma OH ya, bisa bermacam-macam sesuai yang di sini ya gugusnya. Kalau ada di antara C yang tangannya 3, namanya posisi tersier. Nah, terus ada lagi, ini bedanya nomor 1 posisi primer dengan posisi iso ya, bedanya gini. Kalau posisi primer itu rantai utamanya lurus, tapi kalau posisi iso itu rantai utamanya seperti tembakan gitu ya, seperti T, seperti L gitu ya. Nah, bercabang gitu. Itu posisi iso. Posisi neo itu di mana fungsi rantai utamanya itu bentuk plus, bisa gini lebih panjang yang salah satunya nggak apa-apa. Itu namanya posisi neo. Nah, untuk penamaan di sini yang dikasih kan cuma penamaan trivial. Tapi kalian juga harus ingat ya penamaan Yupak untuk C1. Masih ingat kelas 11 ya? Kalau C-nya 1 meta. Nah, tinggal kalau alkohol ya metanol, atau kalau alkana metana. Kalau gugus alkil tinggal diganti metil gitu ya. 2 itu etana. Kalau alkana ya, kalau C2 pokoknya eta. C3 propa, C4 buta, C5 penta, C6 heksa, C7 hepta, C8 okta, nona, C10 deka. Ingat-ingat map, bu, terus ini kalau 5 sampai 10 nggak asing ya, sering ya kita dengar istilah penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Nah, itu penamaan IUPAC-nya. Nah, nanti kalau untuk keperluan penamaan trivial, itu kalian juga harus mengenal nama-nama trivial ini ya. 1 itu form, 2 aset, 3 propio, 4 butir, 5 valer, 6 kapro, 7 ini enan, kapril, pelargon, dan kap. Tapi yang dihafalin cuma 5 ini aja. Ini yang paling sering keluar, cuma 5 tok. Yang mulai 6 sampai 10 itu enggak usah. Penamaan trivial kalau misal 6 sampai 10, misalnya kalian mau jawabnya pakai nama secara IUPAC, itu masih oke, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk C1 sampai 5 itu kalian hafalin ya. Nah, terus jenis keisomerannya. Oh, ini masih bisa ya? Masih kelihatan ya tulisannya ya? Yang di layar kelihatan ada gangguan nggak? Patrice sama Pierre ada gangguan nggak? Sebentar. Oh, ini. Oke. Nggak ada sih. Oh ya wes. Loh, sebentar. Kita cancel dulu. Oke ya, enggak ada ya. Nah, keisomeran. Keisomeran itu nanti ada yang namanya isomer rangkai, posisi, dan fungsi. Atau yang kita bahas hari ini itu sampai tata nama dulu ya, sampai yang poin B. Untuk keisomeran, nah ini sama tata nama ya, keisomeran dan lainnya kita bahas yang mendatang aja. Yang penting kasih nama dulu. Nah ini di catatan sudah ada sih penamaan, eh, cara penamaan alkanol dan alkoksi alkana dan lainnya ada. Tapi alangkah baiknya kalau kita langsung praktek aja ya. Karena kalau baca gini ini kadang urutnya juga lupa ya. Bentar, tak kasih contoh. Aturan penamaan IUPAC. Nah, nanti kalian baca aturannya di sini ya. Kita lepas tag aja, nanti tak ajari dulu cara ngasih nama nih. Nah, kita kasih nama ini sih.
Oke. Nah, ini ya. Nah, untuk alkohol dulu ya. Nama iupaknya itu kan alkanon. Gampang nih, alka itu nanti yang akan kita gonta-ganti. Ya, kita belajar iupaknya dulu. Alkanol. Jadi kalau ini nomor 1 itu kan C-nya 1. C1 itu kan meta ya. Jadi disebut metanol. Sedangkan penamaan trivial kita juga ikut, ini kan alkil. Karena di sini C-nya 1 aja, berarti namanya metil alkohol. Nah, yang nomor 2, C-nya 2. Jadi alkanya tinggal kita ganti sama eta. Etanol. Trivialnya berarti apa? Etil alkohol. C-nya 3. Ganti apa? Propanol. Nama trivialnya propil alkohol. Nah, jadi mesti diikuti kata alkohol kalau yang trivial ya. Nah, ini sekarang ada OH tapi posisi di nomor 2. Nah, tinggal kita kasih nama aja OH-nya tuh sebagai cabang ya. Ini kan alkanol toh. Jadi kasih 2. Nah, karena ikut alkoholnya di nomor 2, kasih nama 2. 3 ini apa toh? Propanol. Nah, kalau tersier gimana? Kan belakangnya harus alkohol. Nah, terus ini apa? Nah, ingat tadi, kalau ada gugus fungsi nyangkut di C yang tangannya 2, mana tadi? Nah, posisi apa namanya? Nih, ada gugus, di sini gugus OH, nyantol di C yang tangannya 2, namanya posisi sekunder. Jadi tata namanya sekunder alkohol. Nah, ini sekunder alkohol. Ya, sekunder atau ini nanti kan nggak tahu sekunder apa. Sekunder propil. Lengkapi sekunder propil. Karena kalau tambahin lagi kan mestinya beda ya. Sekunder propil alkohol. Oke. Terus nomor 5, CN4. Buta ya. Berarti buta 0. Secara trivial, butil alkohol. Nah, ini penamaan rantai utamanya karena 4 pasti nanti buta ya. Nah, tapi ada alkohol nyangkutnya di nomor. Nah, nomor berapa ini? Tentukan cara penomoran ya. Penomoran dimulai dari gugus karbon dari gugus fungsi paling dekat ya, paling dekat gugus fungsi. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berarti namanya 2 butanol. Secara trivial, nah ini OH-nya nyangkut di C yang tangannya 2. Berarti namanya juga sekunder. Sekunder butil alkohol. Terus yang nomor 7. Wah, nama iupaknya apa ya? Tentukan dulu rantai utama. Rantai utamanya yang lurus dan paling panjang ya, yaitu yang tak kasih warna ungu. Rantai utamanya ada 3. Nah, berarti C-nya yang ini buat apa? Nah, itu sebagai cabang. Nomornya boleh dari kiri, boleh dari kanan. Sama aja ya. Karena sama-sama ketemu cabang di nomor 2. Berarti namanya apa? Kasih nama cabangnya dulu. 2 metil 2. Karena rantai utamanya 3, jadi 2 metil 2 propanol.
Untuk nama trivial, ingat tadi C kalau nyantol di yang tangannya ada 3, namanya tersier. Tersier apa? C-nya ada totalnya 4. Jadi segini dihitung. C-nya 4, jadi namanya tersier butil. Alkohol. 1 sampai 7 ada pertanyaan dulu ndak tuh? Etri sama Pierre. Masih? Oke, tak lanjut ya. Nomor 8. Nah, nama iupaknya. Tentukan dulu rantai utama. Yang lurus ini ya, C-nya ada 3 itu. Terus C di sini yang bawah itu sebagai cabang. Kasih nomor 1-nya dari mana? Dari yang paling dekat gugus fungsi. Jadi 1, 2, 3 ya, dari kanan ke kiri. Berarti ada cabang. C-nya 1 tok, namanya cabangnya metil. Tulis di nomor 2. Terus rantai utama nih 3. Propanol. Terus nama trivialnya. Nah, ini gugus fungsi ini diperhatikan nyantolnya di sini. Tadi kalau C ini model kayak gini apa ya namanya ya? Nanti lihat di catatan yang paling atas ini. Nah, ini kayak yang nomor berapa? Ayo, tahu enggak? Gimana, Pia? Kayak nomor 1, 2, 3, 4, 5? Mana, Angel? Tadi posisinya kayak yang nomor 4. Ya toh? Coba diperhatikan kayak gini ya. Waduh, enggak. Nah, jadi kalau C-nya nyangkut di... Nah, ini gini toh. Cuman C-nya ke bawah. Tadi yang dicontoh di atas gini ya. Ini di nama trivialnya. Jadi, iso. Nah, karena C-nya 4 ya. Isobutil. Alkohol. Tuh ya. 9. Nah, ini ada OH. Kasih nomor. Nah, OH ini ada di nomor 3. Kita bisa langsung kasih 3. Rantai utamanya 5. Itu penta. 3 penta 0. Nama trivialnya apa? Nah ini OH-nya nyantol di yang tangannya 2. Berarti namanya sekunder. Sekunder 5. 5 itu kalau bentuk alkilnya bukan pentil ya, tapi diganti amil. Sekunder amil. Sekunder amil alkohol. Nih. Nah, sekarang OH-nya ada 2. OH-nya ada 2, kasih nomornya sama aja sih mau dari kiri kanan karena sama-sama OH-nya ada ketemu di nomor 2. Kalau kayak gini ngasih namanya 2,4 karena C-nya ada 5 berarti kan penta. Harusnya kan pentanol. Kasih ID. Pentadiol. Ya, karena gugus fungsi alkoholnya ada 2. Terus nama trivialnya apa? Tidak ada. Nah, jadi nama trivial itu belum tentu ada ya. Kalau yang rumit gini nggak ada nama trivialnya. Oke, ini tadi tak kasih eh, kalau misalnya cabangnya lebih dari 1 ya C-nya. Kalau misalnya C-nya 4 lurus, namanya butil. Nah, ini seperti ini tadi posisi ISO ya, seperti yang di atas. Ini kalau C-nya yang dicantoli 2 namanya sekunder. Kalau yang disantoli 3 berarti namanya tersier butil. Oke, itu selesai untuk alkohol. Nah, sekarang masuk ke penamaan eter. Ini contoh terbanyaknya yang alkohol ya, nanti yang mulai belakang.
Sekarang penamaannya alkoksi alkana atau eter. Nah, alkoksi alkana berarti tinggal kita ganti al-alnya ini kita ganti nomor 1. Kita tentukan dulu mana yang jadi oksinya. Nah, ini catatin di sini. Yang jadi alkoksi itu tentukan C yang lebih pendek dan berikatan dengan O. Nah, nomor 1 ini kan sama ya. C ini sama-sama 1 tok. Jadi bisa metoksi metana. Nah, kalau nomor 2, mana yang sebagai alkoksinya? Yang tak lingkari itu ya, alkoksi. Nomor 3, alkoksinya yang lebih pendek ini. Nomor 4. Nah, itu yang tak kasih kotak sama lingkaran tuh alkoksinya ya. Yang lebih pendek ini. Lah, kasih nama U pakai dulu yuk. Nomor 2, ini kan yang lebih pendek C-nya 1 tok. Berarti namanya metoksi. Nah, ini C-nya ada 2. Berarti metoksi apa? Nah, terus ini ada 2. Etoksi. Terus ini C-nya 3. Propana. Terus ini C-nya 1 tok. Metoksi. Nah, ini C-nya 4 tapi enggak lurus. Jadi kita nggak bisa nyebut metoksi butana aja. Tapi metoksi. Nah, metoksinya ada di nomor berapa gitu. Jadi ini sebagai cabang. Rantai utamanya yang ini. Nomor 1-nya dari mana? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti namanya. Metoksinya karena sebagai cabang, dia namanya jadi 2. Metoksi butana. Nah, ini oksinya nekuk nih. Nekuk seperti L gitu ya. Berarti namanya apa kalau nekuk kayak L? Iso. Isopropoksi. Nah, nomor berapa? 1, 2, 3. Isopropoksi itu di nomor 2. Nah, tapi ini C-nya kok enggak ada, enggak diapa-apain. Nah, itu sebagai cabang. Jadi ada 2 propoksi, 2 metil. Nah, rantai utamanya yang ini. Propana. Itu ada pertanyaan dulu untuk nama IUPAC-nya. Belum sampai sini ya, di sekolah ya. Nah, ya. Nanti sambil dilihat lagi setelah ini, nanti kalau ada pertanyaan di WA aja ya. Oke, sekarang nama trivial. Nama trivialnya alkil, alkil, ether. Tinggal kita pisahin aja. Yang kiri, kanan, jumlahnya sama-sama 1. Berarti namanya metil, metil, ether. Bisa disingkat jadi di metil ether. Terus ini. Kiri ini sama kanannya 1 sama 2. Nah, tulis urut abjad. Kan yang ini namanya metil. Terus yang satunya kan etil. Nah, tulis etil. Urut E dulu ya. Etil, metil, ether. Terus ini. Yang kiri sama kanan dipecah. Satunya namanya etil. Satunya namanya propil. Urut abjad. Etil, propil, ether. Nih. Lihat dipecah. Ini 1 sama 4. Nah, yang 1 tuh kan namanya ini metil. Yang 4, ini 4-nya nekuk. Nekuk, terus yang dapat O itu posisinya yang C kecantol, apa ya, nyantol di 2 tangan ya. C-nya 2 tangan gini ya. Nah, namanya sekunder. Sekunder butil. Terus ngasih namanya urut abjad. Nah, kalau ini ya, kalau sekunder
butil itu ini tetap di dulu. Ini kan M. Metil sekunder butil ester. Ya. Terus kalau ini yang nomor 5 C-nya yang warna kuning tadi ada 3 C tapi neko. Yang satu bentuk seperti huruf T. Berarti namanya yang kanan ini neko namanya isopropil. Yang kiri neko posisinya kayak gini tadi. Apa ya kalau nyantolnya di C yang tangannya 3. Tersier butil. Nah, jadi isopropil tersier butil eter. Nah, ini kalau eter seperti ini ada pertanyaan. Masih cukup waktu, kita lanjut ke penamaan yang berikutnya ya. Nah, yang 2 tadi rumus umumnya sama ya, mereka saling berisomer fungsi, yaitu CnH2n plus 2O. Nah, kita cari yang alkanal atau aldehid. Nah, sekarang alkanal. Alkanya diganti seperti biasa. Nah, kalau C-nya 1 tok berarti metanal. Nama trivialnya titik-titik aldehid. Maksudnya kalau 1, nah ini pakai nama trivial yang tak suruh ngapalin 1 sampai 5 tadi ya. Formal, asetal, propion, butir, dan valer. Karena ini C-nya 1 tok berarti namanya formaldehid. Yang nomor 2, ini C-nya ada 2. Berarti etanal. Trivialnya lihat ini aset aldehid. Nah, aset aldehid. Ini aset gitu aja. Nah, 3 apa? Propanal. Bang trivialin tinggal ikut propion aldehid tapi digandeng. Propion aldehid. Jadi propional dehid. 4 berarti apa? Butanal. 4 itu butir. Jadi namanya butir aldehid. 5 pentanal. Nah, namanya valer kalau trivialnya. Jadi valer aldehid. Tuh. Nah, ini 5 lagi, tapi ada cabangnya. Kita kasih nomor 1 dari yang paling dekat dengan gugus utama. Jadi ada cabang di nomor 2, kasih nama C2-metil. Karena ada 5, ya 2-metil pentanal. Nama trivialnya, nah untuk nama trivial, itu penomoran cabang ya. Kalau cabang di nomor 2 namanya diganti alfa. Nomor 3 beta, nomor 4 gamma. Nah, ini tadi kan cabangnya di nomor 2. Berarti namanya alfa. Alfa metil. Nah, pentanol jadi valeraldehid. Terus nomor 7. Rantai utamanya 4. Kasih nomor 1 dari paling dekat dengan gugus utama. Jadi ada 2 cabang ya. Di sini namanya metil semua. Jadi 2,3.
dimetil. Rantai utamanya 4. Butanal. Nama trivialnya, cabang nomor 2 tadi alfa, nomor 3 beta. Berarti alfa, beta, dimetil, butiraldehid. Terus nomor 8, nah ini ada cabang, ini juga cabang, tapi cabangnya namanya beda. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabang nomor 2 namanya metil. Cabang nomor 4 itu CN2, namanya etil. Nah, urut abjad ngasih nama cabangnya 4 etil ditulis dulu, baru 2 metil, rantai utamanya 6. 6 apa? Heksa ya, heksanal. Nah, terus trivialnya cabangnya ngikut ini. Nomor 4 gamma. Gamma etil, nomor 2 itu alfa, metil. Nah, ini ya tetap heksanal dihit aja, 6. Nah, oke, jadi prinsipnya ya, kalau kalian mau ngapalin itu ini loh, lihat yang tak bantu di sini. Tinggal ganti alka gitu ya, alkanya digonta-ganti alkoksi. Ngapalinnya yang tak kotai itu ya. Masih secukupnya ya, sampai ini habis apa tadi, habis aldehid toh, apa yang segugus fungsi sama aldehid, namanya keton. Nah, keton ya, yang segugus fungsi dengan aldehid. Nah, ini udah mudeng tuh petunjuknya Cik Fani ya. Alkanon, berarti nanti kita gonta-ganti alkanya ini ya, jadi meta, eta, dan sebagainya. Nah, terus ini alkil, alkil keton. Mirip sama eter ya. Nah, mirip toh. Yo, dicoba. Nah, keton tuh yang gini, tandanya gugusnya ya. Yang ada rangkap O gitu ya. Ini ada 3, berarti namanya propanon. Lah, ketonnya ada di nomor 2, ya udah tinggal nambahin angka 2 aja, 2 propanon. Sedangkan trivialnya kita pisahin kiri mbek kanan. Pemisahnya yang ini, yang ada O-nya ini. Yang kiri CN1, yang kanan CN1. Berarti ini namanya metil keton. Disingkat jadi dimetil keton. Ini rantai utamanya 4. Ngasih nomor 1 dari yang paling dekat gugus fungsi, yaitu dari kiri. 1, 2, 3, 4. 2, nah, karena sini ada 4, berarti 2 butanon. Nama trivialnya kita pecah 2, ya batasnya ini, yang ada one. Nah, berarti yang kiri itu cuma ada 1, namanya metil. Yang kanan itu ada 2, nih CN, namanya etil. Urut abjad, etil, metil, keton. Nomor 3, rantainya ada 5. Nah, di nomor 3 ya, cabang apa gugus fungsinya ya. 3. 5 itu penta, berarti 3 pentanon. Nah, setelah dipecah jadi 2, yang kiri sama kanan mengandung C. Sama, 2-2 ya. Etil sama etil. Nah, karena etil sama etil disingkat aja jadi di etil keton. Terus ini rantai utamanya ada 5. Nomor 1-nya urut dari yang paling dekat sama gugus. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nonnya ada di nomor 2. Terus di nomor 3 ini ada 2 cabang namanya metil. Nah, kita kasih namanya 3,3 dimetil. Ya, cabangnya ditulis dulu. Terus nonnya di nomor 2. 2 pentanon. Nah, nama trivialnya. Bisa nggak ini dipisahin?
Yang kiri, kalau kita pisah, yang kiri itu CN 1, yang kanan CN ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bentuknya apa ini? Kalau nyantol C3 gini tadi apa? Tersier. Ya, jadi yang kiri itu metil, yang kanan tersier jumlahnya 5. Tersier, bukan pentil tapi tersier amil. Nah, jadi nulisnya metil tersier amil, urut abjad, metil tersier amil, terus apa? Keton. Nah, ini nanti MT-nya ini ada yang kalau sekunder, iso, tersier tuh harusnya tetap dihitung ini ya, kecuali di tri. Nah, ini awalannya ini nggak dianggap. Tapi kalau sekunder, iso, nah itu dianggap ya, diperhitungkan hurufnya. Nah, terus nomor 5, rantai utamanya ada 5, ngasih nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ada cabang C di nomor 4, ya, ada 2. Namanya metil semua, jadi 4,4 dimetil. Nonnya ada di nomor 2, 2 pentanon. Kalau kita pecah, kirinya metil, kanannya posisinya gini.